Umat terkasih, Tuhan bertahta di tempat kudusnya. Ia patut dipermuliakan oleh segenap yang ada di bumi. Mari kita berdiam diri di hadapannya, mengosongkan pikiran kita dari hal-hal duniawi, sujud menyembah dan memuliakan Dia. Segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Hari ini kita bersyukur kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema ibadah sebuah perpisahan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kita akan melihat warta seputar kegiatan gereja dalam video-video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Mei 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun di YouTube. Ditunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024
dalam kebaktian umum kedua pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bagi orang tua yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link yang sudah tersedia maupun menghubungi penatua atau tata usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu 12 Mei 2024. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus yang berlangsung selama 8 hari dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara hybrid, baik secara on-site di gereja maupun melalui Zoom pada pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Hari Raya Pentakosta akan kita rayakan dalam kebaktian Minggu 19 Mei 2024 dengan tema Berkata-kata dalam Pimpinan Roh. Hari Raya Pentakosta merupakan perayaan syukur atas karya Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Allah di setiap karya dan kehidupan kita setiap hari dan sepanjang tahun. Dalam tradisi, gereja kita merayakannya dengan menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan setiap hari selama 1 tahun dalam kebaktian Pentakosta dalam setiap kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Persembahan juga dapat dilakukan melalui transfer maupun QRIS. Mari kita sambut dan persiapkan dengan sukacita. Halo teman-teman Esmut, Esmut Fit is back! Sabtu 11 Mei 2024 jam 8 pagi di lantai 2 Ruang Serbaguna GKI Taman Aries. Yuk kita join! Kali ini kita akan mencoba Pound Fit. Biaya partisipasi Rp25.000 dan terbatas hanya untuk 25 orang loh. Stik akan disediakan, tapi matras bawa masing-masing ya. Gas lah, masa enggak? Badan Pelayanan Pelawatan GKI Taman Aries berfungsi sebagai komunitas bagi umat beriman untuk menjalankan misi perlawatan, sebuah praktik yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Praktik ini berakar pada keyakinan bahwa Allah melawat umatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misi perlawatan ini kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan kepada umat melalui gerejanya. GKI Taman Aries dengan gembira mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam komunitas pelawat ini, yang bertujuan untuk saling berbagi cinta dan dukungan sebagai saudara dalam tubuh Kristus dan juga bagi mereka yang memerlukan pendampingan dan doa. Diharapkan melalui pelayanan ini, pelawat dapat menjadi alat berkat dan kasih Kristus. Mari kita bersama-sama bersatu membagikan harapan dan kegembiraan kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Sukrisno di nomor 0818823315. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Tetapi orang-orang benar bersukaria. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Tinggikanlah Dia yang berdiri.
Namanya ialah Tuhan. Bersukarialah di hadapannya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan Putra Daud. Allahmu permuliakanlah Dan puji Tuhanmu. Allahmu permuliakanlah dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelur, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah dua kebaktian, dua-duanya sama. Pas saya bilang selamat hari kenaikan, rada loading dulu. Karena biasa kalau selamat Natal gampang ya, selamat Paskah. Hari ini selamat kenaikan Tuhan Yesus. Wah panjang gitu ya. Ya jadi selamat naik. Naik apa Pak gitu ya. Hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bukan naik-naik ke puncak gunung ya Bapak Ibu, walaupun long weekend. Tapi hari ini kita ingin bersyukur bagaimana Tuhan Yesus dalam karyanya di dunia, Ia menyatakannya sampai purna hingga Ia naik ke surga yang merupakan adegan terakhir dari kisah karya penyelamatannya di dunia. Dan pada saat itulah kita pun menghayati bahwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah momen perpisahan bagi Yesus dengan para murid. Perpisahan Ibu Bapak dan Saudara semua sering diartikan sebagai peristiwa yang rasanya bercampur aduk.
Kadang muncul rasa bahagia karena mereka yang pergi berarti siap memasuki kehidupan yang baru. Tapi kadang juga muncul rasa pahit karena kita harus melepas apa yang ada pada kita selama ini. Ada rasa takut dan bingung sebab muncul ketidakpastian akan masa depan. Hingga membuat kita juga kadang hilang rasa percaya. Ibu, bapak, dan saudara semua, rekan-rekan, disinilah iman kita diuji. Di manakah pengharapan yang Tuhan janjikan? Di manakah hati yang percaya pada Tuhan? Mari sejenak kita merenungkannya. Di manakah iman dan pengharapan kita? Di dalam doa secara pribadi. Apakah saat hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan? Kita masih bertumpu pada Tuhan sang sumber pengharapan. Saat kita merasa kehilangan apapun, saat kita berduka, apakah kita masih percaya dan terus percaya kepada Tuhan? Mari kita berdoa secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati, bangkit dan naik ke surga. Engkau telah menang atas maut, dan hidup kami pun ditebus oleh-Mu. Dan Engkau menyatakan kemuliaan pada dunia, sehingga hidup kami dipulihkan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika ada hal yang tidak kami harapkan terjadi, kami kadang melupakan kuasa-Mu. Kami melupakan janji-janji-Mu, dan kami mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami bergumul sendiri, dan mengabaikan Engkau yang hadir. Tolonglah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
tempat di sorga. Siapa bandingmu, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Ya, Yesus tidak jalan terus ibu bapak dan saudara semua. Dia memperhatikan kita. Dia mati, bangkit, dan naik karena dia ingin menganugerahkan pengampunan bagi kita. Roma pasal 3 ayat 23-24 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Maka di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita nyanyikan sambil bergoyang. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Maka dia pun hadir dalam setiap pencobaan dan duka hidup kita. Di setiap pencobaan dan duka batinku, ya benteng dan perisaiku tetap. Demi dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah,
segalanya bagiku. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Dalam semangat kita mensyukuri Dia yang hadir sebagai sahabat kita, mari kita bersama-sama menyiapkan diri. Karena sang sahabat itu mau bicara sama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjadi sahabat karib bagi kami yang ada di dalam setiap langkah hidup kami, menemani kami dalam melewati gunung dan lembah. Dan ketika saat ini Engkau mengajak kami untuk duduk, untuk berdiam diri, sebab Engkau mau berbicara kepada kami, mau ngobrol dengan kami. Kami saat ini mau mendengar-Mu ya Tuhan. Hati kami pun siap untuk membuka diri pada setiap curahan hati-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan memahami kenapa Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti, Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naik
telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus, Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus,
dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah, terlebih hobi mempraktikkannya di dalam keseharian. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, hari kenaikan Tuhan Yesus yang identik dengan penuh rasa syukur dan keagungan dan kemuliaan, pada pagi hari ini justru kita refleksikan bersama di bawah tema sebuah perpisahan. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, waktu dapat tema ini saya nih rada bingung gitu ya. Apa maksudnya gitu ya? Karena apa? Karena rasanya kalau kita bicara soal perpisahan, rasanya boro-boro sukacita gitu ya. Biasa kalau perpisahan tuh penuh dengan tangis dan air mata gitu ya. Perpisahan. Contohnya saja Ibu, Bapak, dan Saudara semua, nggak jauh-jauh. Nah, kemarin pagi saya dapat foto ini. Foto apakah ini gitu ya? Kita tanyakan pada orang yang ada di foto ini gitu ya. Naldo, Dok, foto apa Dok ini Dok? Hah? Perpisahan siapa? Oh ya, Bang Paskalis ya. Jadi Bapak Ibu, hari Minggu yang lalu kita udah melakukan pengutusan. Alih-alih ngomong pelepasan ya pengutusan ya. Paskalis akan melanjutkan masa depannya di ND. Dan kemarin pagi beberapa rekan penatua, karyawan mengantar Pak Paskalis ke Bandara Soekarno-Hatta, dan saya baru dapat info dari Bu Jess. Oh, Bu Jessnya ketutupan. Udah nyampe ya Bu Jess kemarin ya? Udah ya, udah nyampe di ND, udah kirim foto-foto di tepi sungai, tepi pantai. Bapak Ibu ada yang mau ikut ke sana? Nah, nanti kita boleh lah ya misi kali-kali ke sana gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya ketika mendapat foto ini sedih. Yang pertama, saya awalnya hari Minggu udah rencanain sama Mas Imam, Mas kita antar yuk. Tapi ternyata saya dapat tiket gratis buat staycation 2 hari di rumah sakit. Akibatnya saya nggak bisa ikut ke bandara. Tapi pas bangun gitu ya, lagi ini lalu dapat foto ini, rasanya langsung yes.
sedih gitu ya. Meskipun segala sesuatu dipersiapkan dengan sukacita, dengan gembira, tapi yang namanya perpisahan gak bisa dibohongi. Ada rasa sedih, ada rasa duka gitu ya. Makanya kemudian ada seorang yang pernah berkata gitu ya, di masyarakat umum, sebaik apapun cara seseorang berpamitan, perpisahan tetaplah akan menyakitkan. Wow. Jangan jadi quotes hari ini ya Bapak Ibu ya gitu ya. Katanya apa? Sebaik apapun cara seseorang berpamitan, perpisahan tetaplah akan menyakitkan. Saya membayangkan Bapak Ibu, saya baru cuman bicara soal berpisah sama Papa Skalis yang sebenarnya juga masih bisa WA gitu ya. Udah ada rasa sedih, ada rasa aduh sakit. Walaupun saya 6 tahun dibanding Bapak Ibu, mungkin ada yang 30 tahun udah kenal Pak Skalis. Saya baru 6 tahun aja udah kerasa melo. Apalagi kita juga sering mengalami perpisahan, apalagi untuk Bapak Ibu dan saudara semua yang pernah mengalami kehilangan orang terkasih. Pasti menyakitkan. Dan kalau yang namanya perpisahan, seindah apapun, itu akan menyakitkan. Makanya pernah ada sebuah nyanyian, lagunya seperti ini. Dr. Daniel mungkin bisa bantu saya nyanyi ya. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang. Oh ya, lagu apa Bapak Ibu? Bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Itu ya. Lagunya siapa itu? Anaknya ya, Minggu setelah itu dan kemudian dipopulerkan kembali. Saya udah zamannya Elok ya. Bapak Ibu mungkin ada yang pas zamannya Pak Minggu setelah itu dan saya udah dikenalnya waktu zamannya Eloknya gitu ya. Pergi untuk kembali. Itu perkataannya sampai ini ya. Walaupun langit indah, cahaya terang, tapi ketika ada yang pergi itu menjadi sebuah menambah kepedihan. Wah kan biasa kalau lagi ada yang berpisah, ada apa, ngelihat malam sendirian yang ada apa, galau makin melo. Wah. Ibu bapak dan saudara semua, inilah perpisahan. Tapi apa yang kita temukan di dalam Injil kita hari ini mengatakan hal yang kontras. Ketika para murid berpisah dengan Yesus, ternyata yang tadi saya bingung kenapa gitu ya. Kenapa tema kita hari ini? Karena ternyata kenaikan Tuhan Yesus justru memperlihatkan sebuah momen perpisahan yang berbeda dengan perpisahan yang sering kita alami. Memang sebagai seorang manusia, saya merefleksikan, yang namanya perpisahan itu udah pasti kita alami, benar gak sih? Entah berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang tua kita, anak kita, gak harus bicara soal mati. Waktu papa mama saya berpisah sama saya 2011, saya tinggal di Jakarta. Saya bilang, papa mama nangis ya? Enggak, tapi saya tahulah mereka nangis sebenarnya. Gitu ya. Mau berpisah sama apa? Bukan hanya sama anak, sama relasi. Sama kucing tersayang aja. Kucing mati bisa nangis nih, omah ya. Yang punya banyak kucing, punya banyak peliharaan. Kalau peliharaan mati nangis ya omah. Sedih gitu ya. Dan sebenarnya perpisahan itu menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Ketika bicara soal sebuah perpisahan, saya menghayati ini bicara soal manusia itu punya batas. Batas ruang, batas waktu. Pak Skalis kenapa pensiun? Punya batas umur, usia 55 pensiun. Semua punya batas. Kita juga punya batas. Dan ketika para murid berpisah dengan Yesus, di situ juga ada batas. Mereka udah gak bisa lagi guyup bareng-bareng, ketemu bareng-bareng seperti Yesus, menyaksikan. Udah terbatas, mereka berpisah. Tapi yang menarik Injil kita hari ini, ketika mereka berpisah justru menyaksikan apa yang ada di ayat 52. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ibu bapak dan saudara semua, aneh gak sih? Perpisahan tapi bersukacita.
Dan bahkan bukan hanya sekadar bersukacita, tapi apa? Sangat bersukacita. Apa sebabnya? Para murid di dalam keadaan terbatas, di dalam keadaan banyak orang yang bilang juga keadaan perpisahan itu keadaan paling bawah di dalam hidup. Kok bisa merasakan sukacita? Apakah karena sekadar, oh ya ini karena Tuhan, karena di dalam Alkitab. Apakah seperti itu? Rasanya enggak juga, ibu bapak dan saudara semua. Kenapa? Karena 40 hari sebelum hari kenaikan. Ya 43 hari lah, 42, 43 hari sebelum peristiwa kenaikan. Mereka juga sempat berpisah dengan Yesus. Di peristiwa apa itu 43 hari sebelum peristiwa kenaikan? 40 hari sebelum kenaikan itu Paskah. Berarti Jumat Agung. Ketika Yesus mati, ketika Yesus berpisah dari rombongan para murid karena ia mati di kayu salib, apa yang terjadi dengan para murid? Apakah mereka bersukacita? Boro-boro. Yang ada mereka sangat bersedih, larut di dalam kesedihan, mereka sampai mengurung diri, mereka sangat berduka cita. Tapi apa yang terjadi 43 hari sebelumnya dengan apa yang terjadi di hari kenaikan begitu kontras. Yang satu duka cita, yang satu sukacita. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan para murid sehingga bisa bertransformasi, bisa berubah secara kontras? Apakah karena udah percaya tentang kebangkitan Yesus? Yesus bangkit aja mereka masih takut. Mereka masih lari. Karena takut disangka mencuri jenazah Yesus. Tapi ada hal yang menarik yang disaksikan oleh Alkitab. Apa yang membuat iman mereka berubah? Apa yang membuat kualitas mereka berubah? Apa yang disaksikan di dalam Lukas 24 ayat 45. Lalu kita baca 1, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ibu bapak dan saudara semua, Alkitab mempersaksikan ketika para murid mengerti kitab suci, maka yang tadinya duka cita berubah menjadi sukacita. Dan ini bukan hanya kali pertama mengatakan bahwa mereka para murid terbuka dalam kitab suci. Dalam peristiwa penampakan Yesus lainnya, hal ini juga sempat terlontar. Perikop sebelumnya bicara soal jalan Emmaus. Yang waktu Paskah sore kita udah sempat bahas juga ya. Yang Paskah sore ada dramanya itu yang seru, yang heboh. Yang ada ibu baju hijau, bawa-bawa bapau gitu ya. Itu kan menggambarkan bagaimana gitu ya. Ternyata di dalam duka cita, lalu Yesus berkata, bukalah matamu, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Membuka mata dengan firman. Begitu juga dengan Injil lain. Ketika Yesus berjumpa dengan Simon Petrus. Hat-trick untuk ditanya tentang apa? Apakah engkau mengasihi aku? Thomas yang gak percaya dikasih firman, akhirnya mereka terbuka. Yang tadinya ragu menjadi percaya. Yang tadinya pesimis menjadi optimis. Apa artinya di sini ibu bapak dan saudara semua? Ketika kemudian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dinarasikan. Dan bahkan kita mengenalnya sebagai peristiwa yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kemuliaan. Sesungguhnya peristiwa ini ingin memperlihatkan bahwa membuka pikiran untuk mengerti kitab suci menjadi hal yang begitu bertuah bagi kehidupan para murid. Dapat mengubah para murid, menampilkan kehidupan para murid, kualitas hidup yang begitu kontras. Hanya ketika mereka membuka mata mereka, membuka pikiran mereka terhadap kitab suci. Sederhana ibu bapak dan saudara semua. Itu yang membuat mereka bersuka cita.
Dan bahkan hal ini juga dinyatakan oleh Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat Efesus, ketika ia saat itu kepada jemaat Efesus sedang menjelaskan tentang kemuliaan Tuhan. Menurut Paulus yang yang tadi kita baca di bacaan kedua, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ada hikmat, ada firman yang diberikan untuk mengenal dengan benar. Supaya apa? Berikutnya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ibu bapak dan saudara semua, ini yang dikatakan oleh Paulus. Benar bahwa hikmat firman Tuhan itu yang membuat kita dapat mengerti. Itu yang membuat kita dapat memahami apa arti pengharapan. Apa yang terkandung di dalam panggilannya. Apa yang terkandung di dalam situasi yang begitu terbatas sekalipun. Ketika kita membuka diri pada firman. Dan bahkan di dalam Paulus sendiri ia mengatakan, justru disinilah kemuliaan Tuhan nyata. Ibu bapak dan saudara semua, kemuliaan Tuhan nyata ketika firman Tuhan menjadi terang bagi mata hati kita. Ini sekaligus memperluas perspektif kita tentang kemuliaan Tuhan. Kalau mungkin kita bicara soal kemuliaan Tuhan, kejayaan Tuhan, keagungan Tuhan, apa yang ada di dalam bayangan kita, ibu bapak dan saudara semua? Saya sih langsung ngebayangin waktu penobatan Raja Charles. Yang namanya kemuliaan tuh mungkin, wah sorak-sorai keagungan. Seperti yang tadi dinyanyikan di dalam Mazmur 47. Dia menjadi penguasa atas seluruh semesta. Dia menjadi pemenang. Itu kemuliaan. Itu yang ada di dalam bayangan kita. Ketika menjadi pemenang, ia berarti mengalahkan pihak lawan. Ada yang menjadi pecundang. Tapi firman Tuhan hari ini menyadarkan kita. Hei, kemuliaan Tuhan bukan sekadar itu. Tapi kemuliaan Tuhan adalah ketika Tuhan sang terang itu menyinari hatimu. Hei, kemuliaan Tuhan itu bukan sekadar ketika engkau terpesona melihat kegemilangan, cahaya, bukan. Hei, kemuliaan Tuhan bukan sekadar ketika engkau melihat Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Bukan. Tapi kemuliaan Tuhan juga hadir ketika sang terang itu menjadi terang, menjadi lampu di hatimu yang gelap. Sang terang itu membersihkan hatimu dari kepesimisan, dari ketakutan. Meskipun engkau terbatas, firman Tuhan itu yang hadir menjadi terang itu. Itu kemuliaan Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, perenungan ini menyadarkan kita ini. Ketika kenaikan bicara soal kemuliaan. Maka kemuliaan itu lahir dari apa? Hati yang terbuka pada firman Tuhan. Pikiran kita yang terbuka pada firman Tuhan. Dan itu yang membuat sebuah perpisahan menjadi sebuah momen yang sukacita. Itu yang membuat segala keterbatasan, kerapuhan menjadi momen yang justru mendatangkan keteguhan, peneguhan. Justru firman Tuhan, peristiwa kenaikan ingin menarasikan bahwa terbuka pada firman Tuhan. Itu yang membuat kita bisa memaknai hari ini, besok dan kemarin sebagai pengharapan pada Tuhan. Itulah sebabnya sebuah perpisahan dalam kenaikan menjadi sebuah perpisahan yang mendatangkan sukacita. Dan bahkan perpisahan yang ada di hari kenaikan tidak membuat para murid kemudian berkesimpulan bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Karena firman Tuhan yang menolong mereka menyadari
itu semua. Maka ibu bapak dan saudara semua, apa yang menjadi pesan dari khotbah hari ini? Apa yang menjadi pesan di hari kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2024 ini? Sederhana ibu bapak dan saudara semua. Mari kita membuka hati, membuka diri kita pada firman Tuhan. Suatu pesan yang mungkin cukup klise. Udah beberapa kali kita mendengar hal ini. Tapi bukankah itu selalu menjadi godaan kita? Ketika kita tidak memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Justru kita mencari jawaban kemana-mana, cari Google, cari Wikipedia atau ChatGPT. Padahal firman Tuhan udah menyatakan, semua ada di dalam kitab suci. Bukalah diri pada firman Tuhan. Ketika kita lagi bingung mau mengembangkan usaha kita, ketika kita lagi bingung, wah saya mau naik jabatan gimana ya caranya. Kita kelimpungan cari kesana kemari, sibuk, menjauhkan diri dari persekutuan, menjauhkan diri dari pembelajaran firman Tuhan. Padahal kuncinya ada di firman Tuhan. Sebuah perpisahan yang menyakitkan saja menjadi sebuah yang sukacita. Apalagi problem-problem kita. Pasti di dalam firman Tuhan menjadi sebuah pengharapan yang luar biasa. Saya nggak perlu nyebutin gimana cara kita membuka hati pada firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, saya yakin udah tahu gimana caranya. Mulai dari baca renungan sampai ikut berbagai kegiatan untuk memahami firman Tuhan. Tapi yang ingin saya sama-sama bagikan, mari kita lihat para murid. Bagaimana firman Tuhan itu begitu menerangi mereka. Menerangi masa lalu, masa kini, maupun masa depan mereka. Mari kita lihat bagaimana firman itu menerangi masa lalu mereka. Memberi makna terhadap masa lalu mereka gimana? Kalau kita lihat apa yang ada di ayat 44 sampai 46. Mereka punya masa lalu yang kelam kok. Apa masa lalu yang kelam buat mereka? Peristiwa penyaliban itu masih menjadi sesuatu yang kelam. Tapi ketika mereka membuka diri mereka pada firman Tuhan, mereka kemudian menyadari, oh peristiwa yang kelam ini adalah upaya Tuhan untuk terus berkarya untuk menggenapi. Itu yang tertulis di ayat 44. Untuk menggenapi. Artinya apa? Apa yang terjadi masa lalu, itu belumlah final. Apa yang terjadi di masa lalu masih bersambung. Karya Allah yang terus bersambung. Jangan hanya drakor. Yang ketika ada episode yang pahit kita bilang, wah ini pasti ada sambungan. Begitu juga dengan karya Tuhan. Jangan kemudian kita akhirnya pesimis ketika kita punya masa lalu yang kelam. Karena kehilangan, karena ada perpisahan, karena ada krisis, karena ada kejatuhan. Dan kemudian kita bilang, itu episode yang sudah berlalu. Udah selesai. Kita move on saja. Firman Tuhan akan menolong kita untuk melihat itu sebagai karya Allah yang nyambung. Karya Allah yang terus berlanjut. Maka ketika kita juga sering kan ada dapat panggilan, yuk udahlah masa lalu jadi pembelajaran, benar? Udahlah masa lalu jadi pembelajaran, jadi bekal. Yuk kita maknai masa lalu. Kadang yang kemudian kita maknai masa lalu adalah kita cari arti dari masa lalu. Oh iya ya, kenapa saya pernah kehilangan suami atau istri saya ya? Lalu kita cari maknanya, oh begini. Begitu kita nggak dapat makna, kita stres sendiri. Apakah sekadar itu mencari makna masa lalu? Bukan Bapak Ibu. Mencari masa lalu adalah ketika kita percaya bahwa apa yang dikerjakan Tuhan di masa lalu, yang kelam sekalipun, itu adalah karya Tuhan yang belum usai. Ada sambungannya. Dan masa kini menjadi sebuah penggenapan dari masa lalu. Ini yang membuat para murid eksis. Apakah mereka sudah penuh paham masa lalu?
tentang kebangkitan dan kematian. Saya yakin 40 hari nggak cukup untuk mereka belajar tentang makna kebangkitan. Tentang makna beriman. Kita aja sepanjang usia kita, kalau ada sesi tentang bagaimana Yesus bangkit, masih terus pengen belajar. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami masa lalu itu. Tapi yang mereka tahu apa? Tuhan lagi terus berkarya, Tuhan mau menggenapi, karya Allah terus nyambung. Itu makna. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika apa? Ketika kita semua terus terbuka diri pada firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, beberapa hari yang lalu saya memimpin sebuah renungan gitu ya di sebuah gereja. Lalu sebelum pulang, ada seorang ibu-ibu menyapa saya. Pak Pendeta, saya mau sharing. Dia kemudian bergumul, dia sharingkan bahwa anaknya udah lulus kuliah dari sekolah ternama bahkan di luar negeri, kedokteran. Tapi saat ini sampai usia 40 tahun belum mendapat pekerjaan, belum praktek karena harus ada berbagai surat yang diurus, tapi karena usia udah gak bisa diurus. Konon kata si ibu ini. Lalu kemudian saya coba mencari tahu apa maksud Tuhan ketika ia ngelamar di sini ditolak, ketika ia mau mengajukan spesialis apa ditolak. Saya terus mencari kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan Pak, hari ini kebetulan saat itu temanya soal mencari kehendak Tuhan. Puji Tuhan Pak, hari ini saya semakin paham. Mencari kehendak Tuhan itu bukan mencari jawaban. Tapi kemudian saya tahu ketika anak saya kemudian dipertemukan dengan seorang yang suka maksudnya dia tuh kayak ahli untuk beautifikasi, apa sih? Buat kecantikan lah gitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Dia ikut kursusnya gitu ya. Dan kemudian akhirnya dari ikut kursus itu dia uji coba salah satu pembantu rumah tangga tetangganya. Berhasil. Katanya bopeng-bopengnya jadi mulus dan segala macam. Lalu dia tanya gitu ya, apakah ini memang menjadi kehendak Tuhan? Apakah spesialis ke depannya akan mengambil spesialis kecantikan? Saya juga nggak tahu karya Tuhan. Apakah ini maknanya? Saya nggak mau menyimpulkan hari ini. Tapi yang saya tahu, ini yang saya ingat dari si ibu itu. Tuhan terus berkarya dalam hidup saya. Tuhan terus berkarya dalam hidup anak saya. Sampai nemuin itu saya tahu itu karya Tuhan dan saya yakin ke depannya Tuhan juga sedang berkarya. Walaupun saya nggak paham kenapa anak saya ditolak berkali-kali. Tapi saya tahu Tuhan terus berkarya. Habis itu udah ya Pak, makasih. Minta 2 menit, udah 10 menit ceritanya. Tapi percakapan itu meneguhkan saya ketika saya kembali merefleksikan hal ini. Iya, kadang kita pengen memahami arti masa lalu. Padahal sebenarnya dengan firman Tuhan kita cukup. Dan itu cukup puas untuk mengetahui apa arti masa lalu. Tuhan masih terus berkarya, nyambung karyanya. Itu orang yang diterangi oleh firman Tuhan bisa memaknai masa lalu. Lalu memaknai masa kini gimana? Lihat para murid. Apa yang terjadi ketika para murid, ketika firman Tuhan membuat mereka terang untuk memaknai masa kini. Para murid jadi tahu apa yang harus mereka lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat 48. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Firman Tuhan menerangi kita supaya kemudian kita yang tahu di mana kita berkarya, di mana kita mengambil peran. Firman Tuhan yang akan menunjukkan hal itu. Ibu bapak dan saudara semua, ini bukan sekadar ketika kita lagi bingung, wah saya mau jadi apa ya, simsalabim buka Alkitab, lalu di dalam Alkitab kita ada tulisan Petrus menjadi penjala ikan, menjadi manusia. Wah saya jangan-jangan jadi suruh penjala ikan. Bukan begitu. Buka Kisah Para Rasul 18, tuing, Paulus tukang kemah. Wah ini jawaban Tuhan, saya suruh jadi tukang kemah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara semua, apa maksudnya firman Tuhan menerangi kita untuk
mengambil peran di mana saya berkarya. Nah, ini saya mau memakai waktu ini menjadi kesaksian pribadi saya, Bapak Ibu dan Saudara semua. Kalau kata majelis jemaat, Pak Kiki sekalian konferensi pers deh. Hari Kamis kenapa? Kenapa sih bisa staycation di rumah sakit 2 hari? Bapak Ibu, di alih-alih konferensi pers saya mau bersaksi aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu hari Senin, hari Senin itu saya sedang dalam perjalanan ke GKI Buaran untuk menghadiri kebaktian penahbisan. Tapi kemudian di tengah jalan, tiba-tiba perut saya sakit. Saya yakin bukan karena salah makan, karena apa? Saya belum makan. Memang sebelum ke Buaran udah janjian mau makan dulu sama saudara. Gitu ya. Jadi saya yakin ini bukan karena salah makan, dan sakitnya juga sakit yang enggak biasa. Dan sebenarnya subuhnya udah sempat kerasa sakit yang sama, tapi kemudian tidur sembuh. Jadi saya mikir, ini mah kayak tadi subuh, paling juga cuma 5 menit. Mungkin pegel gitu ya, mungkin apa dan segala macam. Tapi kemudian ketika rasa itu semakin sakit perutnya, saya cuma bilang, Tuhan, ini gimana sih, kan saya mau penahbisan. Saya mau mensupport adik kelas saya yang ditahbis gitu ya. Kok Tuhan kasih sakit perut ini sih, udah janji Tuhan. Wah saya mulai gitu ya. Tuhan udah deh hilangin dong kayak tadi pagi gitu ya. Tuhan lakukan mujizat saya kayak tadi pagi. Bapak Ibu yang ada makin sakit. Karena makin stres kali ya. Jadi makin sakit. Dan kemudian Ibu Bapak dan Saudara semua, saya tiba-tiba teringat pada firman Tuhan yang saya baca pagi itu gitu ya. Pagi itu saya membaca firman Tuhan, dan setiap pagi kan saya kemudian setelah membaca firman Tuhan tuh biasa menulis apa yang saya temukan di hari itu. Di hari itu saya menemukan nih 6 Mei nih ya, 6 Mei saya tulis jam berapa nih? Pagi gitu ya. Saya tulis begini. Iman menolong manusia untuk melihat keindahan segala sesuatu yang ada dalam pertandingan hidup. Firman Tuhan yang saya baca saat itu lagi tentang, kalau nggak salah Paulus yang kepada Timotius ya, yang pertandingan garis finish itu ya. Lalu saya punya perenungan seperti itu. Iman menolong manusia untuk melihat keindahan segala sesuatu yang ada dalam pertandingan hidup. Ketika teringat firman itu, saya cuman langsung mikir. Saya dari tadi berdoa, Tuhan, Tuhan minta tolong. Seolah rasa sakit itu bukan sebuah keindahan. Tapi saya langsung berpikir, apa jangan-jangan rasa sakit ini menjadi petunjuk Tuhan untuk saya pergi ke rumah sakit. Ketika saya, Tuhan tolong, padahal Tuhan udah kasih pertolongan lewat apa? Lewat tanda sakit itu. Dan akhirnya firman Tuhan yang saya ingat meneguhkan itu akhirnya yang membuat saya berhenti di tengah jalan, lalu bilang ke saudara saya, ke cici saya, Ci, gantian nyupir ya, anterin ke IGD. Udah gak tahan banget. Nyampe IGD Bapak Ibu, penuh IGD-nya. Padahal saya udah merintih kesakitan. Suruh nunggu antrian nomor 8. Nomor 1 aja baru dipanggil 15 menit kemudian setelah saya di IGD. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Giliran saya dipanggil tuh sakit perutnya udah gak ada. Benar sih Tuhan menjawab gitu ya, sakit perutnya hilang, tapi pas saya udah di IGD. Tapi itu menjadi tanda juga buat saya bersyukur. Karena kemudian ada observasi dan akhirnya tahu penyebabnya apa, dan puji Tuhan Bapak Ibu gak terlalu serius, bisa rawat jalan. Sehingga hari ini bisa berkhotbah hari ini. Tapi buat saya, ketika mempersiapkan ini saya jadi merenung. Mungkin itulah maksud dari firman Tuhan menerangi kita di masa kini. Menunjukkan saya tahu di mana saya harus berperan, di mana saya harus berkarya. Firman Tuhan itu yang membuat saya akhirnya memutuskan rasa sakit ini adalah sebuah keindahan. Artinya apa? Tuhan lagi kasih petunjuk, pertolongan pada saya.
Coba Bapak Ibu kalau nggak ada firman Tuhan pada hari itu, nggak tahu firman Tuhannya juga pas gitu ya, hari itu bicara soal itu. Mungkin saya akan malah, ini kenapa sih sakit dan segala macam. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya sungguh menyaksikan bagaimana firman Tuhan menunjukkan saya untuk mengambil sikap hari ini. Dan itulah bagaimana ketika mata hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Masa kini. Yang ketiga, masa depan gimana? Ya udah jelas para murid juga menunjukkan hal itu. Ketika di masa depan kemudian mereka menyadari bahwa apa? Tuhan nggak pernah berhenti menyertai. Dan akhirnya itu yang membuat para murid nggak berhenti untuk berkarya. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul meskipun ditulis sama-sama oleh Lukas, tapi dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, itu menjadi sebuah pengantar bagaimana para murid kemudian melanjutkan iman ini dengan mereka menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Ketika para murid bertanya akan masa depan, Tuhan apakah engkau akan memulihkan Yerusalem dan Israel? Para murid sendiri yang kemudian mengetahui bagaimana pemulihan itu justru yang mereka lakukan sendiri di masa depan mereka. Dan apa yang membuat mereka bisa yakin, bisa percaya, kemudian mereka bisa menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya karena firman Tuhan. Balik lagi ke firman Tuhan, menolong mereka untuk punya pengharapan, menolong mereka untuk memiliki, untuk teguh pada janji Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara semua, ini juga menjadi peringatan bagi kita. Firman Tuhan, ia memberi makna pada masa lalu, masa kini, sekaligus masa depan. Dan inilah yang membuat sebuah perpisahan. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah yang mendatangkan sukacita. Karena ada hati yang diterangi oleh firman Tuhan. Betapa bertajinya firman Tuhan. Betapa bertuahnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kekelaman kita, di dalam kebingungan kita, di dalam kegalauan kita. Ada firman Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua, menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita sadari, peristiwa kenaikan menjadi bukti betapa bertuahnya firman Tuhan itu untuk menerangi jalan kita. Memaknai masa lalu, masa kini maupun masa depan kita. Memaknai masa lalu supaya kita tahu apa? Karya Tuhan masih nyambung. Masa kini supaya apa? Supaya kita tahu di mana kita berkarya, di mana kita mengambil tindakan. Firman Tuhan menerangi. Dan di masa depan, firman Tuhan menerangi supaya kita enggak putus asa. Tuhan selalu menyertai. Di mana kita menjaga janji Tuhan selalu menyertai. Ya ketika kita terus membuka diri pada firman Tuhan. Alkitab udah ada di mana-mana. Di HP kita juga ada. Renungan berapa ribu sih sekarang. YouTube ada berapa banyak, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bahasa Jumpalitan ada semua. Kemarin saya juga baru dengar dari Kavera TPG, di atas TPG Remaja Pemuda. Kak, udah pernah dengar belum? Ada Alkitab Gen Z. Buat Gen Z gitu ya. Bahasanya bahasa Gen Z. Udah terbuka semua. Balik lagi, apakah kita mau membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan? Itu terangnya, itu kemuliaan Tuhannya. Gereja juga udah punya banyak acara, ada growing in God, growing in community, ada GPS. Apalagi 10 hari ini ada pekan doa menjelang Pentakosta. Nah Bapak Ibu, itu menjadi sarana untuk gereja menolong anggota jemaatnya untuk membuka diri pada firman Tuhan. Ini di doa Pentakosta apalagi. Kita mau belajar ajaran GKI tentang kuasa dan karunia Roh Kudus. Apa menurut GKI bahasa lidah itu apa? Wahyu penglihatan apa? Mujizat kesembuhan itu apa? Kita akan bahas.
dalam 10 hari ke depan. Itu menjadi sarana untuk kita menggarami diri, menerangi diri. Dan melalui itulah kita bisa memaknai sebuah perpisahan, keterbatasan itu, simbol keterbatasan menjadi suatu hal yang penuh dengan sukacita. Jika memang dunia memandang kemuliaan itu sebagai kemenangan, ya lewat firman Tuhan kita juga mengalami pemenang, menjadi pemenang. Pemenang apa? Bukan ketika kita mempecundangi orang lain, tapi apa? Kita menang atas keterbatasan kita. Kita menang atas persoalan kita. Kita menang atas kegalauan kita. Dan senjatanya adalah firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita akan tetap cemerlang meski kita merasa hilang. Dengan firman Tuhan, kemuliaan yang hadir lewat firman Tuhan, kita pun bisa menyadari setiap perpisahan, it is not farewell, but it is about doing well. Bagaimana kita tetap berlaku benar. Maka kemuliaan Tuhan pun menjadi sesuatu yang berdampak nyata. Bukan sesuatu yang sekadar kita tonton atau kita saksikan. Tapi apa? Kita rasakan sendiri. Saat kemuliaan Tuhan itu menerangi kita. Di dalam perpisahan, di dalam keterbatasan. Untuk terus merasakan sukacita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara semua, siap? Siap? Oh, ragu nih. Siap untuk membaca firman Tuhan? Oh, siap. Wah. Biarlah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita pun siap untuk naik level beriman. Saat terus menekuni firman Tuhan untuk membuka dan menerangi mata hati kita. Amin. Thy faithfulness, O God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassions, thy fail as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku
mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyafaat. Di momen ketika Engkau berpisah dengan para murid, kami justru menyaksikan ada sebuah perpisahan. Ada sebuah momen ketika manusia mengalami berjumpa dengan keterbatasannya, tapi menjadi sebuah momen yang melegakan dan membuat sukacita. Dan melalui refleksi atas peristiwa kenaikan kami disadarkan bahwa hal itu bisa terjadi karena ada firman Tuhan yang Engkau bukakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam setiap perpisahan, di dalam setiap keterbatasan, di dalam setiap persoalan yang ada, kami dapat membuka diri terus pada firman Tuhan untuk menerangi mata hati kami, untuk dapat memaknai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hingga kami kemudian merasakan itulah kemuliaan Tuhan yang nyata, kemuliaan Tuhan yang bukan sekadar kami tonton, tapi kami rasakan dengan sungguh saat Engkau menerangi setiap jalan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu menjadi terang dan mulia bagi hati kami. Setiaan-Mu juga yang terus menyatakan firman Tuhan pada kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa. Biarlah firman Tuhan juga terus dinyatakan. Biarlah firman Tuhan juga setiap pribadi ini juga terus tetap terbuka pada firman Tuhan. Mereka yang saat ini sedang menantikan pemulihan, mereka yang sedang sakit, mereka juga yang sedang berduka. Kiranya firman Tuhan terus dinyatakan untuk mereka merasakan sukacita dan penghiburan dari Tuhan.
Khususnya kami ingin menyebut keluarga dari Bapak Paulus Wawalumaya, di mana kakak terkasih Bapak Samuel Wawalumaya Engkau panggil kemarin malam. Kiranya Tuhan yang terus memberikan penghiburan bagi keluarga ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya kami juga dapat terus membuka hati kami, terus tekun, terus rajin untuk mendalami firman Tuhan. Khususnya bagi kami yang juga sedang mengalami krisis, mengalami pergumulan, mengalami kebingungan untuk mengembangkan usaha kami, mengalami kebingungan untuk pendidikan kami, mengalami pergumulan untuk rumah tangga kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu kami. Kiranya firman Tuhan yang Engkau nyatakan dapat terus menjadi petunjuk kami, sehingga kami dapat melewati situasi-situasi yang penuh dengan keterbatasan, dengan penuh pengharapan pada Tuhan. Bagi gereja ini, kiranya Tuhan terus limpahkan gereja ini dengan kasih dan kuasa-Mu lewat program-program yang ada, supaya gereja ini pun dapat menjadi gereja yang terus menyediakan, memberi ruang untuk umatnya belajar firman Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa ini, dunia ini yang sedang diliputi juga dengan berbagai pergejolakan. Kiranya ya Tuhan, kami dimanapun peran kami bisa mengambil peran yang terbaik. Peran yang asalnya dari hikmat Tuhan. Sehingga kami sebagai pribadi maupun sebagai gereja dapat menempatkan diri sebagai pembawa pengharapan, sebagai pembawa pemulihan di tengah bangsa dan dunia ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mulia, yang kemuliaannya kami rasakan saat kami memiliki mata hati untuk berjalan di dalam terang bersama-Mu. Amin. Bersukatilah dan nyatakanlah syukur kepada Allah dengan membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan ke kantong yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Bersukacitalah yang kalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukacitalah
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur atas setiap anugerah dan penyertaan-Mu di dalam suka duka kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk mewujudkan karya-Mu bagi dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Umat yang terkasih, Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Namun perpisahannya bukan berarti dia meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama kita, menjadi penolong bagi kita, dan dia hadirkan melalui firman-Nya yang menjadi terang bagi mata hati kita. Sehingga dengannya kita berani untuk menghadapi kenyataan hidup. Dia menguatkan kita supaya kita dapat terus bersukacita dalam setiap keadaan. Dan dia meneguhkan kita supaya kita dimampukan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Juru selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, berikan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kaum perempuan, laki-laki, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota bersama. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, berikan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaan-Nya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, kiranya ketika kita terus merayakan kemuliaan Tuhan, bukan sekadar lagunya makin tinggi nada dasarnya, tapi level iman kita juga semakin tinggi saat terus bertekun dan membuka diri pada firman Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Kini kita bersama menyambut berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Selamat melanjutkan kehidupan dalam sukacita bersama Sang Penolong, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.